Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia dengan Bu Tita. Nah, kali ini sebelum pembelajaran dimulai, sesuai dengan janji Ibu minggu lalu, kalian akan mendapatkan nilai tambahan dengan cara kalian menjawab di komentar YouTube ini. Jadi kalian menjawab pertanyaan yang minggu lalu yang Ibu sudah katakan minggu lalu, bahwa apakah contoh paragraf yang kemarin Ibu sudah tayangkan termasuk ke dalam teks deskripsi atau tidak. Kalau jawabannya sesuai dengan teks deskripsi, berarti jawabannya kalian di sini sesuai dengan teks deskripsi. Kalau misalnya menurut kalian itu bukan, berarti jawabnya bukan termasuk ke dalam teks deskripsi. Nanti kalian di kolom komentar tulisnya seperti ini. Jadi nama lengkap terlebih dahulu, kelas, dan jawaban kalian. Ya, nanti Ibu akan baca satu persatu komennya untuk nilai tambahan kalian. Ini nilai yang pertama ya. Nilai untuk nilai tambahan yang pertama. Ya, jadi jangan lupa kalian menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang minggu kemarin. Ya, apakah contoh paragraf tersebut termasuk ke dalam teks deskripsi atau tidak. Kalau kalian lupa, berarti kalian buka YouTube minggu yang lalu, baru kalian menjawab di komentar YouTube yang ini ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menelah struktur dan kebahasaannya. Ya, yang Ibu akan jelaskan kali ini yaitu mengenai strukturnya terlebih dahulu. Nah, di sini struktur teks deskripsi itu ada 3. Ada identifikasi atau bahasa lainnya bisa jadi deskripsi umum. Yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga itu simpulan atau kesan. Identifikasi di sini yaitu pengertiannya itu pengenalan. Jadi pengenalan tempatnya, orangnya, wilayahnya. Biasanya dia ciri khasnya ada kata-kata adalah, merupakan, yaitu. Itu berarti termasuk ke dalam identifikasi atau deskripsi umumnya. Yang kedua, strukturnya ada deskripsi bagian. Biasanya dia berisi tentang perincian objek. Contoh, kamu menjelaskan kamar. Ya, kamarku adalah bla bla bla, itu kan pengenalan. Yang kedua, di kamarku terdapat tempat tidur, bantal, lemari, dan sebagainya. Itu berarti perincian objeknya. Ya, rincian dari objeknya itu ada apa aja. Ada paku yang berjumlah berapa, ada pas foto aku dan keluargaku, itu berarti termasuk ke dalam deskripsi bagian. Yang ketiga adalah simpulan, itu kesan umumnya. Misalnya, kamarku yang nyaman sekali ini, aku sangat betah, misalnya seperti itu. Ya, jadi strukturnya ada 3. Yang pertama identifikasi atau deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan ketiga simpulan atau kesan. Selanjutnya di sini ada 3 poin ini termasuk ke dalam jenis-jenis teks deskripsi. Jenisnya ada 3, ada teks deskripsi spasial, deskripsi objektif, ada deskripsi subjektif. Spasial itu apa sih Bu? Objek itu apa? Nah, kita simak bersama-sama ya di sini. Teks deskripsi spasial itu adalah paragraf yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya peristiwa, berarti dia menjelaskan mengenai ruangan saja, tempat saja. Kayak berarti tadi contohnya kamar kalian berarti termasuk ke dalam deskripsi spasial. Kalau kamu menjelaskan sekolah SMP Wiyata Mandala berarti termasuk ke spasial ya. Yang kedua, teks deskripsi objektif adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya. Berarti kamu menjelaskan objeknya itu menjelaskan seseorang atau bisa juga hewan. Ya, jadi kamu menjelaskan mengenai si Cinta Laura. Berarti kamu jelaskan Cinta Laura adalah aktris yang sangat cantik, dia berasal dari Indonesia dan bla bla bla. Itu berarti tentang objektif. Ya, sesuai dengan apa yang kamu lihat. Ya, supaya orang yang baca teks deskripsi kamu itu membayangkan, oh Cinta Laura tuh seperti ini orangnya ya, putih, tinggi dan sebagainya. Itu ya, itu yang objektif. Yang ketiga adalah teks deskripsi subjektif. berisi gambaran atau lukisan objek yang didasarkan tafsiran atau kesan perasaan penulisnya.
Penulis menggambarkan objek tersebut dengan opini atau kesan pribadi. Berarti yang subjektif ini menjelaskan sesuatu, bisa ruang, bisa tempat, bisa seorang, tergantung perasaan si penulisnya. Kamu mau menjelaskan si Cinta Laura itu jelek sekali, cantik sekali, menurut pandangan kamu itu juga boleh. Atau enggak mau menjelaskan kamar kamu itu yang sangat bagus, indah, mewah dan sebagainya, itu tergantung apa yang kamu rasakan, itu boleh, karena dia mengandung berdasarkan tafsiran atau pesan perasaan penulisnya, tergantung perasaan si penulisnya. Kamu mau menjelaskan SMPW Mandala itu sangat mewah, ruangannya bagus, atau sekolahnya sangat bagus, itu tergantung kamu, karena itu termasuk ke dalam teks subjektif ya. Mungkin minggu ini materinya hanya struktur dan jenis-jenis terlebih dahulu, dan tugasnya pun mudah sekali ya anak-anak. Kalian hanya masih mencatat materi, struktur dan jenis-jenisnya terlebih dahulu. Untuk minggu depan mungkin ada latihan soal, jadi minggu ini tugasnya sama seperti minggu yang lalu, kalian hanya mencatat materi yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Jangan lupa nanti link absennya akan Ibu kirim juga ke wali kelas masing-masing kalian, jadi diisi dulu absennya baru kalian kerjakan tugasnya ya. Jadi catat materi ini di buku bahasa Indonesia. Jadi kalau materi atau tugas yang berupa materi mencatat, berarti tulisnya di buku bahasa Indonesia. Kalau misalnya nantinya Ibu tugasnya berupa latihan soal, berarti kalian tulisnya boleh di kertas folio atau di kertas lembar pertengahan ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan boleh kalian berkomentar di YouTube-nya, atau enggak langsung bertanya dengan Bu Tita, tanyakan nomor Bu Tita ke wali kelas kalian masing-masing. Itu saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.